pesanan. Jadi rumusnya adalah membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk dalam pesanan. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massa melakukan pengolahannya untuk memenuhi persediaan gudang. Umumnya produknya berupa produk standar. Contohnya produsen semen, pupuk, pakan ternak, telur ayam, dan lain-lain. Itu contohnya. Perusahaan yang berproduksi massa mengumpulkan harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok proses atau proses cost method. Di dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, jadi untuk menghitung biaya produksi menggunakan metode harga pokok proses dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Sampai sini, apa ada yang ditanyakan? Jika ada, ya baik, saya akan lanjut. Di sini ada perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Kita akan melihat perbedaan laporan laba rugi perusahaan dagang dengan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, ini contohnya. Ini merupakan contoh mungkin ada yang tahu perbedaannya dari kedua gambar ini, yang gambar kiri dan gambar kanan. Ya, ada yang ingin mencoba? Dari kedua gambar ini mungkin ada yang ingin mencoba. Ya, kita akan lanjut. Jadi, ada dua perbedaan. Perbedaan untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur.
Nah, perbedaannya itu terletak pada harga pokok penjualan. Ya, benar sekali, Mbak Helen. Benar. Kalau perusahaan dagang nggak ada biaya produksinya, sedangkan perusahaan manufaktur itu ada biaya produksi. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya juga berbeda. Untuk harga pokok perusahaan dagang, dia lebih umum, secara umum, jadi lebih general. Sedangkan pada perusahaan manufaktur itu lebih khusus. Jadi dia berdasarkan per itemnya. Karena pada perusahaan manufaktur itu kan terdapat beberapa biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya overhead pabrik. Sedangkan pada dagang itu tidak ada yang dikatakan bahan. Perbedaan yang kedua adalah kalau perusahaan dagang itu dia hanya menjual produk yang sudah jadi, sedangkan perusahaan manufaktur dia mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian menjualnya. Nah, itulah perbedaannya. Ya, next. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, untuk kegiatan belajar 7. Di sini ada 8 kegiatan belajar. Ini yang ke-7, berarti tinggal 1 kegiatan lagi. Untuk kegiatan belajar 7, di sini adalah sistem akuntansi biaya. Jadi, sistem akuntansi biaya itu adalah sesuatu sistem untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Suatu perusahaan dapat menggunakan salah satu dari 3 sistem biaya. Ada 3 sistem biaya di sini, yaitu sistem biaya sesungguhnya, sistem biaya normal, dan sistem biaya standar. Dari ketiga macam ini, semua perusahaan bisa menggunakannya. Perusahaan bisa memilih sistem biaya sesungguhnya, sistem biaya normal, maupun sistem biaya standar. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai sistem-sistem tersebut. Sistem biaya sesungguhnya. Sistem biaya sesungguhnya atau actual cost system adalah sistem biaya yang membebankan biaya produksi kepada produk sebesar biaya bahan baku atau BBB, kemudian biaya tenaga kerja atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP sesungguhnya. Sistem biaya ini hanya dapat digunakan dalam metode biaya proses dan hanya dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya atau biaya total dan biaya per unit. Namun, sistem ini tidak dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya. Dalam sistem ini, penentuan biaya hanya dapat dilakukan pada akhir periode setelah kegiatan produksi periode tersebut berakhir. Dalam praktiknya, sistem biaya sesungguhnya jarang digunakan. Kenapa? Karena sistem ini tidak dapat menyediakan informasi biaya yang akurat.
dan tepat waktu. Penelusuran biaya prima atau biaya langsung dalam sistem ini biasanya tidak menimbulkan masalah, namun penelusuran biaya overhead pabrik merupakan masalah utama, sehingga menimbulkan ketidakakuratan dan ketidaktepat waktuan dalam penentuan biaya produk. Sistem ini juga menimbulkan fluktuasi biaya per unit antara suatu periode berproduksi dan periode berproduksi sedikit. Maksudnya adalah suatu periode berproduksi banyak dan suatu periode berproduksi sedikit. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin itu ya belum mengerti. Jadi di sini yang menjadi masalah adalah biaya overhead pabrik. Yang menjadi masalah di sini adalah biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, saya rasa tidak terdapat masalah karena biasanya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja itu konstan. Sedangkan biaya overhead pabrik di sini tidak konstan. Kenapa saya mengatakan tidak konstan? Karena biaya overhead selalu fluktuatif. Selalu fluktuatif. Jadi mungkin saya akan memberikan contoh. Contoh PT Anak Senang. Contohnya PT Anak Senang memproduksi mobil-mobilan untuk mainan anak-anak. Biaya bahan baku untuk setiap unit produk biasanya sebanyak 6 ons dengan harga 6.000 per ons. Untuk bahan baku untuk setiap unit 6 ons. Baku untuk setiap unit 6 ons dengan harga 6.000. Tenaga kerja langsung 15 menit dengan tarif 8.000 per jam. 15 menit dengan tarif 8.000 per jam. Biaya overhead 8.000. Biaya overhead pabrik dan jumlah produksi mobil-mobilan sebulan untuk bulan Januari misalnya sebesar 80 juta. Delapan 80 juta. Dengan kapasitas produksi 40.000 unit. Nah, untuk bulan Februari produksinya sebesar 160 juta. 160 juta dengan 40 unit. 160 juta dengan 40.000 unit. Kemudian untuk